Sebuah balok bermassa 2 kg yang awalnya diam ditarik oleh gaya F sebesar 12 Newton dengan membentuk sudut theta hingga bergerak seperti pada gambar di bawahnya. Ada balok ditarik dengan gaya F, sudutnya terhadap garis horizontal adalah theta. Jika diketahui lantai kasar dengan koefisien gesek kinetis 0,2, maka nilai kotangan theta agar balok dapat mencapai energi kinetik maksimum setelah bergerak sejauh 3 meter adalah titik-titik. Oke, mari kita jawab soal ini. Yang pertama-tama dulu kita harus paham maksudnya apa. Oleh karena itu kita coba lihat yang ditanyakan adalah kotangan theta. Oke, kotangan itu bisa kita tulis sebagai kosinus theta per sinus theta. Oke, tapi yang lebih penting adalah kita diminta mencari tahu energi kinetik maksimum. Hubungannya dengan theta, gitu ya. Artinya, kita harus tahu EK maksimum. Nah, tentu saja kamu pasti tahu EK maksimum itu terjadi jika kecepatan maksimum atau kecepatan pangkat 2 maksimum. Gitu ya, karena EK sama dengan setengah massa dikali kecepatan pangkat 2. Oke, berarti tugas kita sekarang adalah membuat persamaan entah kecepatan sebagai fungsi dari theta. Lalu, bisa juga kecepatan pangkat 2 sebagai fungsi dari theta, gitu ya. Lalu kalau kamu sudah pernah belajar diferensial, turunan kecepatan sebagai fungsi theta atau kecepatan pangkat 2 sebagai fungsi theta, gitu ya, per d theta, kalau dijadikan sama dengan 0, V akan bernilai maksimum saat theta sama dengan sekian. Jadi, situasi ini terjadi bisa dicari dengan menurunkan kecepatan sebagai fungsi theta, sudut ini, terhadap theta itu sendiri. Lalu disama dengan kan 0. Oke, kenapa sama dengan 0? Kita nggak akan jawab. Di video ini kamu bisa cari tahu sendiri kenapa turunannya jika sama dengan 0 dapat digunakan untuk mencari nilai maksimum. Oke, oleh karena itu, nanti tugas kita pertama adalah membuat persamaan kecepatan benda nanti sebagai fungsi dari sudut theta. Gitu. Oke, pertama-tama kita analisis gaya-gaya yang bekerja pada bendanya. Kita coba gambarkan. Oke. Kalau kita uraikan, ada gaya yang ke arah horizontal, itu ke sini, itu sebagai F cosinus theta. Ke bawah ada W atau mg, massa dikali percepatan gravitasi. Lalu kita tahu ke atas ada yang namanya gaya normal. Nah, selain gaya normal, yang ke arah atas itu ada juga elemen dari gaya F, yaitu F sinus theta, gitu ya. Nah, sekarang kita coba tuliskan. Karena dia tidak bergerak ke arah sumbu Y, maka kita bisa tulis dasar gaya ke arah Y itu sama dengan 0. Kita ambil koordinat ke atas sebagai nilai positif, ke kanan sebagai nilai positif, maka N plus F sin theta sama dengan mg. N sama dengan mg min F sin theta. Mungkin kamu bertanya-tanya kenapa harus mencari N gitu ya. Karena ini ada hubungan nanti dengan gaya gesek gitu ya. Oke, sekarang kita akan menguraikan gaya-gaya pada sumbu X. Kan dikatakan ada gaya gesek bendanya bergerak, maka gaya gesek yang bekerja adalah gaya gesek kinetis Fg. Kita tulis Fgk. Resultan gaya ke arah sumbu X itu harus sama dengan massa dikali percepatan, gitu ya. Maka karena ke atas sebagai koordinat positif,
eh, sorry, ke kanan sebagai koordinat positif, kita tulis F cos theta dikurang gaya gesek kinetik sama dengan M dikali A. Gitu. Oke, jangan lupa gaya gesek kinetis, gaya gesek K itu sama dengan nu K dikali gaya normal. Nu K adalah koefisien gesek kinetis. Itu sama dengan 0,2 dikali mg min F sin theta. Oke, kita sudah dapat Fg-nya. Kita masukkan ke sini kembali. F cos theta dikurang 0,2 mg dikurang F sinus theta. Itu sama dengan massa kali percepatan. Oke, kamu harus ingat kembali, tujuan kita adalah membuat persamaan kecepatan sebagai fungsi dari theta. Nah, ini adalah massa kali A. Berarti kita bisa membuat persamaan percepatan sebagai fungsi dari theta. Ini ada theta-nya di ruas kiri. Berarti kamu harus mulai ingat apa hubungan kecepatan dengan percepatan gitu ya. Tapi itu nanti dulu, kita sederhanakan kembali ini. F itu kita masukkan nilai-nilainya F 12 Newton, 12 cosinus theta dikurang 0,2 dikali M-nya kita langsung substitusikan saja 2 kg. Itu 2, G-nya saya tetap tulis G, percepatan gravitasi, 12 sin theta sama dengan 2 dikali percepatan. Saya tulis kembali 12 cosinus theta dikurang 0,2 dikali 2 itu 0,4. 0,4 G ditambah ini minus 0,2 dikurang ya. Sorry, 0,2 dikali minus 12 sin theta dikali minus 1 di sini. Itu menjadi positif. Atau mungkin biar kita nggak bingung, kita buat dalam kurung dulu aja. Ini menjadi 2,4 sin theta gitu ya, sama dengan 2A. Oke. Ini masih bisa disederhanakan lagi. Kita keluarkan yang ada di dalam kurung menjadi 12 cosinus theta dikurang 0,4G ditambah, ini saya sebut tadi ditambah 2,4 sin theta. Sama dengan, nah, berarti ini kita bagi 2. Gitu ya. Nah, sekarang kamu sudah punya persamaan untuk kecepatan. Tapi masalahnya adalah kita ingin mencari tahu energi kinetik maksimal. Kita butuh tahu kecepatan. Gitu. Nah, sekarang kamu harus ingat kembali apa hubungan percepatan. Dan satu lagi data tadi yang disampaikan di soal adalah energi kinetik maksimum setelah dia bergerak sejauh 3 meter. Berarti apa hubungan kecepatan, percepatan, dan jarak? Atau apa persamaan yang menghubungkan mereka? Kita coba ingat kembali. Oke, kalau kamu masih ingat sebuah persamaan pada materi GLBB mungkin, kecepatan akhir pangkat 2 sama dengan kecepatan awal pangkat 2 ditambah 2 dikali percepatan dikali X. X itu jarak yang sudah ditempuh. Gitu. Kecepatan akhirnya berapa? Kita nggak tahu gitu ya. Karena kita ingin membuat persamaan kecepatan. Kecepatan awalnya berapa? Dari soal bisa kita lihat, dikatakan tadi awalnya diam. Berarti awalnya kecepatannya 0. Berarti 0. 0 nggak perlu kita tulis ya, berarti langsung tulis saja 2. Kali ini sama dengan 0. 2 dikali A. A-nya jangan lupa itu ada di atas. 12 cos theta. 12 cos theta dikurang 0,4 G tambah 2,4 sin theta per 2 dikali X. X-nya 3 meter sesuai yang dimintakan oleh soal.
ini 3 meter. Nah, sekarang kamu bisa lihat 2 per 2 gitu ya. Berarti ini bisa dibagi 2 jadi 1. Berarti kita keluarkan dari kurung dengan mengalikan 3. 12 kali 3 itu 36 kosinus theta dikurang 1,2 G. G itu konstanta gravitasi, percepatan gravitasi maksudnya, bukan konstanta gravitasi. Ditambah 7,2 sin theta. Oke, mudah-mudahan saya nggak salah hitung. V pangkat 2. Oke, kapan EK maksimal? Saat V pangkat 2 maksimal. Kapan V pangkat 2 maksimal dihubungkan dengan theta? Saat turunan V pangkat 2 terhadap theta sama dengan 0. Gitu ya. Nanti kita coba turunkan. Saya garis dulu. Kita turunkan D V pangkat 2 per D theta. Terus kita jadikan 0 gitu ya. Untuk mendapatkan kapan V pangkat 2 maksimal. Saat tetanya berapa. Atau nanti saat kutangan tetanya nilainya berapa. Itu diberikan oleh ini. Mohon maaf ini bukan T ya. Ini theta. Oke. D V pangkat 2 per D theta. Itu adalah D per D theta dari 36 kosinus theta ditambah 7,2 sin theta dikurang 1,2 percepatan gravitasi. Oke, berarti sekarang kita harus ingat turunan kosinus theta dan turunan sin theta. Nanti kamu bisa cek kembali. Itu turunan D cos theta terhadap theta itu sama dengan min sin theta. Gitu ya. Kita gunakan ini aja. Lalu turunan D per D theta dari sin theta itu sama dengan kosinus theta. Jadi ini menjadi 36 kali min sin theta atau langsung dia tulis di ujung aja gitu ya. Minus 36 sinus theta. Minus sinus theta adalah turunan dari cos theta. 36 tetap nilainya 7,2 cos theta. Oke, karena ini nggak memiliki variabel theta atau theta pangkat 0 ya atau 1 gitu, maka itu 0 dikurang 0. Berarti nggak perlu kita tulis. Nah, ini kita tulis sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0 untuk mendapatkan kapan V maksimal. Saat theta berapa. Tapi tujuan kita tidak mencari theta sekali lagi, tapi mencari kotangan theta. Oke, sekarang bisa kita tulis ulang menjadi 7,2 cosinus theta dikurang 36 sinus theta sama dengan 0. Lalu sama-sama kita bagi atau nggak perlu kita bagi, kita sederhanakan ya. Kita langsung tulis saja. Maka ini sama dengan 36 sin theta sama dengan 7,2 cos theta. Maka cos theta per sinus theta sama dengan 36 dibagi 7,2. Nah, ini jangan lupa ini tidak lain adalah kotangan theta yang ditanyakan tadi. 36 dibagi 7,5 itu adalah 7,2 sorry. Adalah 5 ya. 5 kali 2 10, 5 kali 7 35. Jadi 36. Ini adalah 5.
Oke, jadi sudah terjawab ya. Kita tidak diminta mencari theta, tapi ini harusnya kondisinya adalah kita ingin mencari tahu V maksimal, V pangkat 2 maksimal saat tetanya berapa. Tapi karena soalnya tidak meminta kita mencari theta, tapi mencari kotangan theta, ya kita cari langsung kotangan tetanya saja. Bernilai 5. Gitu. Jadi sudah terjawab. Maka nilai kotangan tetanya adalah 5. Kot theta sama dengan 5. Oke, demikian dulu pembahasan soal ini. Kalau kamu menemukan ada kesalahan dalam penulisan atau konsep, silakan boleh menyampaikan melalui kolom komentar. Kalau kamu punya cara yang lebih gampang mungkin, lebih simpel, kamu juga bisa menyampaikan di kolom komentar. Semoga bermanfaat dan kita bertemu lagi di video berikutnya.